Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Aprili. Saya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat. Saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Kita akan membahas akuntabilitas mengenai konsepnya, mekanismenya, lalu ada akuntabilitas dalam konteks, dan bagaimana menjadi PNS yang akuntabel. Perbedaan akuntabilitas dengan responsibilitas. Kalau akuntabilitas itu adalah kewajiban mempertanggungjawabkan amanah yang diembannya. Sedangkan kalau responsibilitas itu adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atau bertindak atas amanah yang diterima. Konsep akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Di antaranya, 1. Mengambil pilihan yang tepat dan benar. 2. Menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Ketiga, memperlakukan warga negara sama dan adil. Keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan. Selanjutnya adalah aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga adalah akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dalam hal ini, konsekuensi dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utamanya adalah memperbaiki kinerja PNS. Lalu, bagaimanakah tingkatan akuntabilitas? Tingkatan akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai pada diri seseorang. Pribadi yang akuntabel menjadi bagian dari solusi. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan individu PNS dimaksud dengan lingkungan kerjanya. Lalu yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Pembagian kewenangan dan semangat kerjasama antar kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Contohnya LAKIP. Lalu selanjutnya, akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Mekanisme akuntabilitas. Dimensi mekanisme akuntabilitas diantaranya akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Selanjutnya, alat-alat akuntabilitas dalam mekanisme akuntabilitas birokrasi antara lain 1. Perencanaan strategis dapat berupa RPJP, RPJM, RKP, Renstra, maupun SKP bagi PNS. Yang kedua, kontrak kinerja. Penerapan adanya kontrak kinerja pegawai yang dibuat tiap tahun merupakan wujud implementasi PP nomor 46 tahun 2011. Yang ketiga adalah
Laporan kinerja. Sebagai contoh, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau disebut LAKIP. Selanjutnya, lingkungan kerja yang akuntabel. Kepemimpinan. Lead by example. Transparansi. Mendorong komunikasi dan kerjasama, memberikan perlindungan dari pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas. Lalu, bagaimana menjadi PNS yang akuntabel? Pertama, perilaku individu. Contohnya, PNS melayani pemerintah setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu nasionalisme. Nilai-nilai nasionalisme dalam Pancasila pada sila ke-1 dan sila ke-2. Nilai-nilai persatuan pada sila ke-3. Asal-usul nenek moyang yaitu dari Yunan. Nilai-nilai kerakyatan. Sejarahnya yaitu berasal dari tradisi demokrasi di pemerintahan desa, lalu ada ajaran agama tentang persaudaraan dan kesamaan dan paham demokrasi para pemimpin pergerakan nasional. Sebagai ASN, kita perlu melaksanakan kebijakan publik dengan cara menjadi ASN profesional, ASN yang melayani publik, berupaya memperbaiki layanan birokrasi yang buruk, berintegritas tinggi, berpegang pada kode etik dan kode perilaku ASN. Sebagai ASN, kita juga perlu mengimplementasikan sebagai pelaksana kebijakan publik melalui poin-poin berikut. ASN juga perlu berintegritas tinggi dan profesional dalam menjalankan etika publik. ASN juga sebagai pemersatu bangsa dan menjaga kondisi damai. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai etika publik. Terdapat perbedaan antara etika dan moral dengan poin-poin sebagai berikut. Yang harus kita garis bawahi, etika adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik dan buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sebagai ASN, kita juga perlu menerapkan kode etik dan kode etik profesi. Dimensi etika publik terbagi menjadi 3, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi tindakan integritas publik, dan dimensi modalitas. Dimensi kualitas pelayanan publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Sebagai pelayan publik profesional, dibutuhkan kompetensi teknis, etika, dan leadership. Reformasi birokrasi membutuhkan perubahan mindset, yaitu dari penguasa menjadi pelayan, wewenang menjadi peranan, dan jabatan menjadi amanah. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah kewajiban dan larangan bagi pegawai negeri sipil pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pokok-pokok kode etik PNS, yaitu adalah etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri, dan etika terhadap sesama PNS. Berikut adalah presentasi saya melalui Learning Journal. Lebih kurangnya saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.